wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'idznillah wa liya'lamal mu'minin. Subhanallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan serta anak soleh dan soleha yang sama-sama kita banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kita selalu berharap berdoa kepada Allah ibadah apapun yang kita kerjakan kiranya benar-benar tercatat di sisi Allah, berbuah pahala itu kita nikmati di dunia ini, jadi insyaallah sama-sama kita nikmati di akhirat kelak. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleha surga yang masih berada di dunia yang kami banggakan. Kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita lihat surat Al-Imran 166 dan 167. Bapak Ibu kami ragu sekarang 166 beberapa ayat. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'iznillah. Dan apa yang menimpa kalian hari bertemu dua pasukan, maka dengan izin Allah dan karena Dia ingin tahu siapa yang benar-benar beriman. Jadi Bapak Ibu nampak dari ayat ini bahwa kita di dunia ini memang diuji Bapak Ibu. Jadi apapun perkara yang terjadi, itu Allah ingin melihat, menguji kita. Apakah kita benar-benar beriman atau tidak? Fa bi'iznillah, maka dengan izin Allah. Wa liya'lamal mu'minin, dan karena Dia ingin tahu orang yang beriman. Apakah Allah itu tidak tahu Bapak Ibu? Allah itu Maha tahu, tapi Allah buat skenario seperti ini sehingga kita menyadari bahwa kita sebenarnya belum beriman gitu. Ketika ada peristiwa yang menimpa kita mengatakan si aneh modaliku, kalau tidak modal itu. Kata-kata seperti ini tidak akan keluar dari lisannya orang itu. Kalau dia tidak naik ke kaki itu, kalau dia tidak naik ke WS itu, anak mati ya. Maka Allah mengatakan seperti ini, walaupun ayat ini tentang perang Uhud Bapak Ibu, tapi Allah mengatakan bagi iznillah, maka terjadinya perang itu, menang awalnya dan kalah akhirnya, Allah kunci dengan bagi iznillah, maka dengan izin Allah. Wa liya'lamal mu'minin, dan karena Dia ingin tahu siapa yang orang beriman. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang setelah kita mengetahui firman Allah Ali Imran 166, apapun yang menimpa kita, yang membuat kita senang, yang membuat kita gembira, atau yang membuat kita sedih, semuanya dalam rangka bagi izin Allah izinin. Allah ingin lihat orang beriman. Ketika kita diuji orang beriman, bagaimana sikapnya? Dia tahu, jadi seperti ini, saya dizalimi, saya ditipu, saya dikhianati. Walaupun mengkhianati manusia, tapi Allah izin. Bagi istri Allah izin. Anak saya durhaka dengan saya, Allah izin. Maka kenapa Allah izin anak saya durhaka? Karena Allah ingin menguji apakah saya benar-benar beriman atau tidak. Jika ada durhaka, kita bagi meminta sabar ya Allah. Masalah diri yang ya Allah, ampun ya Allah, Engkau yang bisa membolak-balikkan hati ya Allah, sadarkan anak-anakmu ya Allah. Nah, kita kembalikan kepada Allah, maka kita akan kuat Bapak Ibu. Anak kita sakit, kita ingat bagi izinillah. Anak saya sakit, Allah yang mengizinkannya, dan Allah mengatakan wa ya'lamal mu'minin, Allah ingin tahu siapa yang sakit. Anak sakit, orang beriman itu wa ya'lamal mu'minin, Allah ingin tahu siapa yang sakit. Anak sakit, orang beriman itu serahkan kepada Allah. Orang beriman itu ikhtiar untuk menyembuhkan anaknya, dan ikhtiarnya harus ikhtiar yang halal, maka dia tidak akan membawa anaknya ke dukun, tidak akan membawa ke paranormal. Kenapa? Allah menguji dia pada beriman atau tidak. Kemudian di ayat 167 Bapak Ibu, kita singgung sedikit Bapak Ibu.
wa liya'lamal ladzina nafaqu, dan karena dia ingin tahu orang-orang yang munafik. Ya Allah ingin tahu siapa yang benar-benar beriman, siapa yang munafik. Kalau Allah tidak tahu. Tapi Allah sengaja sebut di sini sehingga kita sendiri pun menyadari ternyata saya tidak beriman. Kenapa ketika Allah beri rezeki saya gembira, ketika Allah ambil rezeki itu saya tidak siap. Sebelumnya kita tidak dapat rezeki itu, kemudian Allah kasih rezeki itu. Sekian tahun kemudian Allah ambil lagi. Kenapa kita ketika diambil kita lupa? Tapi Bismillah. Maka Allah perlu mengatakan wa liya'lamal ladzina faqu, dan karena dia ingin tahu siapa orang munafik. Maka Bapak Ibu, peristiwa apapun yang hadir di tengah-tengah kita itu dalam menguji Allah, menguji kita masuk beriman atau tidak, atau malah munafik. Wa qila lahum ta'alu, dan dikatakan kepada mereka marilah ta'alu. Ta'alu itu bahasa Arabnya seolah orang berada di atas ta'ala, kemarilah fi sabilillah, di jalan Allah. Kembalilah orang munafik, kembalilah ke jalan Allah. Awil ma'u, atau pertahankan diri kalian. Qalu law na'lamu qitalan, mereka berkata sekiranya kami tahu peperangan ini, la taba'nakum, tentu kami akan mengikuti kalian. Hum lil kufri, mereka kepada kekafiran. Yauma idzin aqrabu, pada hari itu lebih dekat minhum lil iman, dari mereka daripada keimanan. Bapak Ibu, ini orang-orang ini setelah perang mereka berkata-kata, kau tahu menang tidak tuh, kau tahu kalah tidak satu. Maka Allah mengatakan di sini semua menang kalah itu babi iznillah, dengan izin Allah. Wa yaquluna bi afwahihim, mereka berkata dengan mulut mereka, ma laisa fi qulubihim, apa yang tidak ada dalam hati mereka. Yo kaluan di mulutnya enggak sama di hatinya. Jadi orang munafik kepada wallahu a'lamu bima yaqulun, dan Allah lebih mengetahui terhadap apa yang mereka sembunyikan. Karena Bapak Ibu sekarang sadar kita tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah. Yang kita keluarkan dari mulut kita sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Kalau benar-benar beriman, apapun yang terjadi, ketika itu nikmat kita bersyukur, ketika itu sesuatu tidak kita inginkan, kita sabar, karena semuanya bagi istilah dengan izin Allah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Sarjana. Terima kasih Pak Ustadz yang kakak. Yang kakak.